Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang insya Allah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua pada kesempatan kali ini dalam acara halal bihalal silaturahim, arisan, perkumpulan sekaligus tholabul ilmi. Semoga dengan acara hari ini Allah senantiasa limpah berkahkan kepada kita semua, karunia kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya acara kita hari ini bisa dibilang acara apa ya, temu kangen lah kira-kira gitu Bu ya. Ya Bu Haji, temu kangen lah kira-kira. Dari kemarin sebelum lebaran kita sudah off, sudah libur pengajian, sampai sekarang baru ketemu lagi. Jadi kita acaranya lebih ke temu kangen, bersilaturahim dengan Bapak Ibu Haji sekalian. Jadi kalau coba kita melihat hari ini itu tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Di tanggal yang sama 2 Zulhijjah 12 tahun yang lalu, masih ingat nggak Bu? Lagi ngapain kita Bu? 2 Zulhijjah 12 tahun yang lalu. Di mana? Mekah, di Madinah kira-kira. Kita tamattu tuh, ya kan? Kita umroh dulu baru haji. Kita datang di mana? Madinah. Tanggal 2 udah di mana? Sudah di Mekah. Jadi coba hari ini sedikit kita coba kupas, kita pelajari tentang haji yang dulu pernah kita lakukan tuh 12 tahun yang lalu. Sudah punya belum dampak buat kita hari ini gitu? Apa manfaatnya buat kita hari ini? 12 tahun lalu kita haji sama-sama, hasilnya apa buat kita hari ini gitu. Kalau bicara masalah haji merupakan cita-cita orang-orang beriman. Setiap orang beriman pasti punya cita-cita untuk haji, walaupun kadang-kadang cuma sekedar niat. Dia niatkan dalam hati ingin dia berangkat haji, walaupun nanti faktanya ada yang berangkat haji, ada yang nggak berangkat haji. Banyakan mana yang berangkat sama yang nggak berangkat kira-kira Bu? Jumlah penduduk kita 270 juta sekian kira-kira. Yang berangkat 1 tahun berapa kira-kira? Berapa? Nggak sampai 1 juta. Karena di Arafah tuh kalau berkumpul semua orang cuma 2,5 juta orang. Indonesia kuotanya terbatas, paling berapa ratus ribu saja gitu. Jadi antara yang berangkat dengan yang nggak berangkat, banyakkan yang nggak berangkat gitu. Apa pasalnya kira-kira? Dan sesungguhnya haji itu nggak ada hubungannya antara banyaknya harta, banyaknya materi, banyakkan kedudukan kita, jabatan kita, nggak ada hubungannya. Tapi dia terkait dengan bagaimana kita mengejar panggilan Allah. Jadi mungkin saja di antara kita ada yang terbatas rizkinya, tapi niatnya kuat, dia kejar panggilan Allah, berangkat gitu. Tapi berapa banyak orang yang rizkinya longgar, lapang, kemana saja dia bisa pergi dan berangkat, tapi berangkat haji belum bisa. Jadi haji nggak ada kaitannya dengan banyaknya harta, tapi sebagaimana ikhtiar kita menjemput panggilan Allah. Maka kalau ketika Allah berikan kelapangan rizki kepada kita, kalau Allah berikan kelapangan rizki kepada kita, kelonggaran rizki kepada kita, biasanya kita yang kita kerjakan apa kira-kira Bu? Kalau Allah berikan rizki banyak nih buat kita nih, yang kita kerjakan pertama kali apa biasanya?
Kalau rumah udah 10 tahun ditempatin, ada yang rembes, ada yang bocor, pengen renovasi. Mobil udah 10 tahun dipakai, ada yang rusak sana, rusak sini, mau ganti mobil, gitu. Gitu Bu ya? Atau kalau pengen punya niat usaha, pengen ikhtiar, pengen bisnis, dikumpulin uangnya untuk usaha, gitu. Nah, niat untuk berangkat haji itu peringkat sekian, nomor sekian, gitu. Gitu nggak Bu? Padahal ketika Allah izinkan diberikan kelapangan rezeki, pada saat itu ada perubahan kewajiban buat kita. Yang haji tadinya nggak wajib buat kita, maka detik itu menjadi wajib. Karena Allah lapangkan rezeki kita, gitu. Maka ketika bicara masalah haji, ini masalah penting buat kita semua agar kita paham. Sejatinya Allah hadirkan kita dalam keadaan lapang rezeki agar kita bisa menunaikan ibadah haji. Bahkan kalau kita melihat haji, gitu, melihat haji ya. Kalau kita lihat tahun ini 2024, hasil keputusan Komisi 8 di DPR yang menaungi masalah haji. Biaya haji 2024 ditetapkan berapa Bu? Ada yang baca nggak di media massa? Tahun ini 2024 diputuskan DPR biaya haji itu berapa? 94,3 juta, gitu. Mahal apa murah Bu? Cepet amat Bu. Tahun kita berapa waktu dulu berangkat kita? 35-40 kali udah semuanya itu istilahnya ya. Sekarang 94,3 juta biaya berangkat haji. Mahal atau murah? Walaupun nanti ada porsi yang dibiayai oleh pemerintah, ada porsi yang dibiayai oleh jamaah. Tapi 94,3 juta untuk berangkat haji, mahal atau murah? Saya coba kasih satu sudut pandang agar kita bisa menimbang apakah biaya ini sebanding dengan fadilah yang akan kita dapatkan. Kalau kita berangkat haji, lalu kita sholat satu waktu di Masjidil Haram, ada yang tahu kadar kita sholat di Masjidil Haram? Kadarnya berapa? Coba diingat-ingat lagi kalau pernah baca hadisnya. Kalau kita sholat satu rakaat atau satu waktu, satu kesempatan di Masjidil Haram, kadarnya dibandingkan sholat di Tangerang itu berapa kali? 100.000 kali dibandingkan kita sholat di Tangerang, di tanah air. Coba bandingkan 100.000 kali dibandingkan kalau setahun 365 hari, 100.000 dibagi 365 hari, ketemunya berapa tahun? 274 tahun. Jadi satu waktu kita sholat di Masjidil Haram sama kita sholat di sini hampir 300 tahun. Padahal umur kita Bu, berapa paling banyak? 60-70 tahun. Nah 94,3 juta itu mahal atau murah kira-kira? Alhamdulillah jadi berubah kan? Ininya yang mesti dilihat gitu. Betul, karena Allah ketika berikan kelapangan rezeki, berikan kesehatan, berikan ilmu, berikan tenaga, tidak ada tujuan lain agar untuk beribadah. Jadi hari ini kalau kita punya kelapangan rezeki, jangan disimpan Bu, digunakan untuk ibadah, entah itu sedekah, untuk yatim piatu, untuk sedekah yang lainnya, atau berangkat haji. Jadi ketika berangkat haji itu Allah muliakan kita. Kenapa? Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan sejatinya ketika hamba dipilih oleh Allah untuk berangkat haji, sejak detik itu Allah programkan hamba ini ingin dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah berangkat haji, akan berangkat haji, Allah programkan hamba ini, orang ini dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Coba bayangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda begini: Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang beriman itu harus menghormati. Siapa yang dihormati? Tamunya.
Jadi perhatikan, Islam itu mengajarkan Rasul mengajarkan kepada kita orang-orang beriman, kalau kita punya rumah, punya kediaman, ada orang datang ke tempat kita sebagai tamu, wajib hukumnya untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifahu. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib atas kalian menghormati tamu. Nah, kalau kita berangkat haji, kita tamunya siapa, Bu? Tamu siapa? Kalau manusia dengan manusia diwajibkan untuk menghormati tamunya, apalagi Allah. Karena haji itu duyufur rahman, tamu-tamunya ar-rahman, tamu-tamunya Allah. Allah pasti muliakan kita. Maka ketika bicara masalah haji itu, Allah ingin programkan kita menjadi hamba-hamba mulia, baik dunia maupun akhirat. Jadi sampingkan tuh biaya yang besar, yang mahal, yang berat, sampingkan, karena Allah ingin muliakan kita. Nah, itu gambaran haji yang 12 tahun lalu kita kerjakan. Nah, sejatinya haji itu adalah ibadah penyempurna. Jadi orang kalau sudah syahadah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aqimis shalah wa ata'uz zakah wa shaumar ramadan, lalu dilengkapi, disempurnakan dengan haji. Jadi haji itu penyempurna ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau sholat sudah kita kerjakan 5 waktu, kalau sholat sudah kita tambah dengan sholat sunnah, lail duha kita kerjakan, sedekah sering kita keluarkan, puasa kita tunaikan, maka penyempurnanya adalah haji. Jadi kalau ingin ibadah-ibadah kita disempurnakan oleh Allah, niatkan untuk berangkat haji. Ustadz, saya udah berangkat haji, nggak apa-apa, haji lagi atau umroh lagi. Karena nggak pernah ada ceritanya orang berangkat haji bangkrut. Pernah dengar nggak, Bu? Nyesel saya berangkat haji jadi bangkrut gitu. Pernah dengar begitu nggak? Yang ada belum ninggalin Mekah sudah pengen niat lagi, balik lagi, ya nggak? Dulu ingat nggak waktu kita haji perpisahan itu, ya kan? Ada yang meneteskan air mata, ada yang merenung sejenak, kapan bisa balik lagi ke sana gitu. Kapan diberi kesempatan oleh Allah bisa haji lagi gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang berangkat haji itu dimiskinkan atau disulitkan oleh Allah. Jadi ibadah haji penyempurna ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau kita mungkin sholat kita banyak kurangnya, nggak khusyuk, nggak tumakninah, ada kurang-kurangnya, haji melempurnakan. Kalau sedekah kadang-kadang kita sedekah, kadang-kadang enggak. Kalau lagi lapang kita sedekah, lagi sempit kita nggak sedekah. Haji menyempurnakan. Jadi haji itu menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang lain. Karena haji itu bunyanul Islam ala khamsin, syahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ata'uz zakah wa shaumar ramadan. Jadi haji itu penyempurna dari rukun Islam. Nah, ini yang harus coba kita pahami. Bahkan Hasan Al-Basri berkata pada kita semua, mengajarkan kepada kita semua, siapa sih yang hajinya mabrur itu? Kita nggak ngerasa nggak, Bu, kira-kira Bu, habis pulang dari haji kemarin tuh ada perubahan akhlak, perubahan kebaikan dalam diri kita setelah kita haji? Ngerasa gitu nggak, Bu? Insya Allah ada gitu. Cuman permasalahan dengan berjalannya waktu, konsisten nggak kita jaga gitu. Kadang-kadang sebulan masih kita kuat, 2 bulan masih kuat, setahun lupa semuanya gitu. Padahal dulu setiap azan berkumandang kita udah di haram. Sekarang azan berkali-kali, 5 kali dalam sehari, masih di rumah. Ya nggak, Bu? Dulu kan kita gitu, Pak, ya. Mau capek, mau kaki ini udah luka-luka karena kena panas, kita berangkat tuh ke haram. Ya nggak, Bu? Bahkan kadang-kadang kita berangkat zuhur, pulang entar isya. Karena kita jaga sholat 5 waktunya. Nah, kita sekarang hari ini sudahkah menjadikan haji itu menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah gitu. Nah, jadi coba kalau kita lihat haji itu, kata para ulama dibagi 2. Ada haji syariat, ada haji hakikat. Haji syariat itu kalau kita berangkat haji dengan badan kita, dengan jasad kita, dengan raga kita nih, kita jalankan semua kaifiat-kaifiatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dari mulai wukuf di Arafah, Jamarot, kemudian tawaf, sampai sa'i, sampai tahallul. Lalu kita pulang ke tanah air,
Itu namanya haji syariat. Badan ini udah kita bawa untuk menjalankan ibadah haji. Tapi seharusnya tidak sampai tingkatan itu, harus sampai kita kepada tingkatan haji hakikat. Membawa hati kita, memaknai setiap ibadah haji kita itu bermakna dalam akhlak kita, gitu. Kalau belum seperti itu, cuma sekedar ritual saja, gitu. Padahal banyak ritual-ritual haji yang kita lakukan itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, penuh dengan ilmu. Coba kita perhatikan. Saat kita sudah niatkan haji atau umroh, kita pakai kain yang putih ya, tanpa jahitan, gitu. Yang semua orang sama nggak pakaiannya? Ada nggak pakai warna lain kalau ihram? Ada nggak berjahit? Ada nggak ini model bu? Ada fashionnya, ada gayanya gitu? Nggak ada. Semua kain ihram itu tanpa jahitan, putih polos, gitu. Semua orang pakai itu bersamaan di waktu yang bersamaan. Maka pada saat itu nggak bisa kita tebak mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang terkenal, mana orang biasa, mana pejabat, mana rakyat biasa, nggak bisa ketahuan karena semua pakai pakaian yang sama. Itu mengajarkan kepada kita semua itu punya sama dalam mata Allah. Kedudukan kesetaraan kita di mata Allah sama. Yang membedakan kita di mata Allah cuma takwanya. Maka kalau kita sadar semua manusia sama dalam kacamata Allah, maka hilang tuh perasaan ujub, bangga, sombong dalam diri kita. Nah itu baru satu contoh ritual ihram yang mengajarkan kepada kita harus dibuang jauh-jauh sifat sombong itu. Nah sudahkah ketika kembali ke tanah air kita hilangkan sifat sombong, ujub, bangga, iri, dengki kepada orang lain, kita tinggalkan jauh? Atau ketika sudah kembali ke tanah air tetap ada rasa iri, dengki, hasad, bahkan sombong dalam diri kita? Jadi haji hakikat itu memaknai setiap prosesi ibadah haji kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang harus kita pahami. Lalu ketika kita bicara masalah haji dan umroh, apa sih fadilahnya, apa keutamaannya, apa manfaatnya buat kita ketika kita berangkat haji 12 tahun yang lalu itu? Pernah dibaca-baca nggak bu? Manfaat apa, fadilah apa, keutamaan apa yang kita dapatkan kalau kita berangkat haji itu? Ternyata kalau kita baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah, itu bukan puluhan fadilah, bukan ratusan fadilah, bahkan ribuan fadilah kita dapatkan ketika kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama kata Rasulullah SAW, pernah satu ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan apa yang paling afdol yang harus kami kerjakan. Lalu Rasul berkata, tu'minuna billahi wa rasul, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summakillah, lalu apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, jihadu fisabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Summakillah, apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasul berkata, al-hajju mabrurah, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu amalan yang paling utama, bahkan disandingkan dengan jihad di jalan Allah. Lalu kalau kita berangkat haji, kita menjadi tamunya Allah. Jadi kalau orang berjihad tamunya Allah, orang umroh tamunya Allah, orang haji tamunya Allah. Kenapa demikian? Allah panggil kita, kita nyaut panggilan itu, kita terima panggilan itu. Maka kata Allah, setiap yang mereka minta, aku pasti akan penuhi. Ini janji Allah. Jadi kalau kita berangkat haji sudah dijanjikan oleh Allah, apa saja yang engkau minta, aku kabulkan, kata Allah. Pernah nggak kita minta dulu waktu di haram, waktu haji, apa yang kita minta? Ada nggak yang kita minta? Atau lupa kita minta sesuatu? Allah janjikan apa saja yang mereka minta, aku penuhi, gitu. Ini kadang kita nih bu ya, kita tahu punya banyak masalah, punya banyak problem, punya banyak kesulitan, tapi kalau berdoa bu, nggak bisa lama. Pernah ngerasa gitu nggak bu? Baru minta A, B, C, udah selesai, baru 2 menit. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat ada orang-orang yang berdoa 2 jam, 3 jam bisa berdoa seperti itu.
Dan kadang-kadang kita ketika berdoa kepada Allah yang kita minta masalah kecil, padahal Allah tuh maha besar. Jangan minta yang recehan gitu kata Allah. Minta yang besar, Allah maha besar. Nah kita waktu kita berdoa, kita minta apa kira-kira Bu? Anak kita lagi ujian, ya Allah lancarkan ujiannya, gitu kan ya Bu ya? Mungkin suami kita lagi kerja, ya Allah lancarkan, mudahkan rezekinya, naikkan jabatannya. Itu yang kita minta ya. Ya Bu. Itu masih recehan Bu. Masih hal-hal kecil yang kita minta. Kalau kita analogikan nih, kalau ada seorang karyawan kerja di pabrik, di perusahaan, lalu dia berdoa, ya Allah saya kerja udah 2 tahun 2 tahun gak pernah naik gaji, ya Allah naikin tahun depan gajiku ya Allah. Atau ya Allah aku udah kerja 2 tahun tapi jabatan gak naik-naik, masih di sini saja ya Allah, promosikan aku ya Allah gitu. Tapi ada orang yang bekerja di perusahaan, doanya begini, ya Allah saya kerja baru 2 tahun atau 3 tahun jadi karyawan, izinkan aku ya Allah tahun depan, tahun ketiga ini perusahaan jadi milikku. Bisa dibedain ya, orang pertama, orang kedua minta gajinya naik, minta jabatannya naik. Orang yang ketiga minta ini perusahaan tempat dia bekerja jadi miliknya. Karena Allah maha besar. Nah kita suruh minta kepada Allah, minta apa saja. Tapi kebanyakan kita mintanya urusan yang kecil ke yang kecil. Apa urusan yang besar itu Bu? Minta agar Allah ampuni segala kesalahan kita, minta agar Allah terima semua amal ibadah kita, dan minta kepada Allah agar kita diizinkan masuk ke dalam jannahnya, bahkan jannatul firdaus, jannah yang paling tinggi. Itu yang harusnya kita minta ketika di Multazam, di Hajar Aswad, Hijr Ismail, di Arafah. Itu yang kita minta harusnya. Tapi kebanyakan kita, mungkin kita alfa, kita lupa. Yang masih kita minta urusan dunia. Anak saya lagi ujian, suami saya lagi kerja, minta jodoh, minta ini, minta itu, masih urusan dunia. Padahal Allah tuh maha besar. Minta yang besar. Yang besar itu apa? Minta diizinkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Lalu fadilah berikutnya, orang berangkat haji itu, ketika kita berangkat haji, maka tidak ada ganjaran orang haji yang hajinya mabrur kecuali jannah. Al hajju mabrur laisallahu ilal jannah. Tidak ada ganjaran orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Allah sudah statementkan seperti itu, sudah janjikan sudah garansi seperti itu. Siapa yang hajinya mabrur pasti surga, pasti jannah kata Allah. Allah garansi kita dengan jannah, dengan surga. Padahal kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, tidak disebutkan secara langsung ganjarannya apa. Coba sebutkan. Kalau sholat, Allah ganjar kalau orang sholat itu kalau sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Atau di Indonesia 1 derajat, di haram 100.000 derajat. Nggak disebutkan surga. Begitu juga sedekah, saum, dan lain-lain ketika dilaksanakan tidak disebutkan surga. Tapi ketika haji mabrur, Allah katakan langsung bahwa ganjarannya adalah jannah. Maka begitu besar ganjaran Allah berikan kepada kita ketika kita benar-benar melaksanakan haji secara sempurna. Bapak Ibu aja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kemarin pada saat kita berangkat haji, ada bekal penting yang harus kita persiapkan gitu. Ada bekal pokok yang harus kita punya agar haji kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan akhirnya diberikan haji yang mabrur. Dan kebanyakan kita pada saat itu lupa mempersiapkan bekal ini. Nah, bekal itu ada 3 bekal, Bapak Ibu haji dirahmati Allah, agar kita mungkin nanti ingat kalau kita berangkat umroh lagi, 3 bekal ini jangan sampai kita lupa. Apa 3 bekal itu? 3 bekal itu, yang pertama sabar, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Ini 3 hal ini kita ingat, 3S kira-kira gitulah.
Sabar, sholat, sedekah. Sabar, sholat, sedekah. Sabar, sholat, sedekah. Kadang ketika kita sudah berangkat haji, lupa nih bekal tiga-tiganya. Pertama, sabar. Bagaimana tidak sabar? Belum berangkat saja kita sudah harus sabar. Ya nggak Bu? Tadi diberikan rezeki, kita suruh milih tuh, mau renovasi rumah, ganti mobil, mau bisnis, mau usaha, atau haji. Kita sabar tetap berangkat haji. Itu udah sabar tuh. Ya nggak Bu? Kan namanya orang hidup kebutuhan banyak ya. Ada pengen ini, pengen itu, tapi kita istiqomah, pengen tetap berangkat haji. Kita udah sabar tuh. Lalu ketika kita berangkat haji, ujian-ujian kita, prosesi haji kita pun dibutuhkan sabar. Belum kita menjalankan ritual haji, baru di hotel saja, baru turun dari kendaraan, dari bis kita nunggu koper berapa jam Bu? Nunggu koper kemarin tuh, dibongkar-bongkar koper kita, naikin ke lift, kita nunggu di bawah, kita naik ke atas, liftnya kemana, orangnya kemana. Ketemu berapa jam kemudian tuh koper? Bisa sejam 2 jam baru ketemu. Dibutuhkan sabar. Di hotel pun demikian. Kita pengen mandi, pengen ke toilet pun harus antri. Dibutuhkan sabar. Jadi sabar itu bekal utama ketika kita haji. Karena ribuan orang, bahkan jutaan orang melaksanakan hal yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, sehingga dibutuhkan sabar. Sehingga sangat ironis gitu ya, kalau dalam prosesi haji kita ada mungkin gesekan teman dengan teman, bahkan mungkin sekamar, satu kloter, satu grup, bersinggungan, bergesekan, bersitegang, bahkan berantem. Ada nggak kita jumpai gitu Bu? Beda kloter kayak beda negara gitu, di lapangan kita lihat mereka berantem. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bahkan satu bis dengan kita ada yang berantem tuh, rebutan di bis sampai pukul-pukulan Bu. Masya Allah. Bukan kabeh yang lain, ridho Allah. Coba bayangin, nggak usah disebutin namanya Bu. Rebutan apa Ustaz? Rebutan apa? Nggak tahu lah. Obral mulut begitu karena penuh ya. Kursi udah penuh semua kursinya. Terus masing-masing berdiri sampai ke depan pintu. Desak-desakan mungkin karena kedesak-desakan dan seterusnya, jadilah gesekan itu. Padahal bekal haji kita yang pertama adalah sabar. Nah, sering kita pada saat haji itu lupa sabar kita. Ada nggak yang sedikit kalau jujur nih ya, ketika tawaf keliling Ka'bah 7 kali, ada mungkin kita perasaan kesel sama orang lain karena mungkin keinjak, kedorong, kesikut. Ada nggak Bu? Hah? Ada nggak? Yang diem kayak ngerasain yang diem. Asrah. Karena kadang nggak cuma disenggol, didorong kadang-kadang kita, ya kan? Disitulah ibadah kita, disitulah sabar kita dibutuhkan buat kita semua, gitu. Jadi bekal yang penting buat kita adalah sabar. Bahkan Bu, bukan haji saja, dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau memang ditakdirkan oleh Allah hidup kita berat, susah, banyak ujian, banyak musibah, tetap harus sabar. Sampai ada yang bertanya, Ustadz sampai kapan saya sabar? Dikasih ujian ini saya sabar, ujian ini saya sabar, musibah ini saya sabar. Sampai kapan saya harus sabar? Sampai kapan kira-kira Bang? Sampai kapan kira-kira harus sabar? Hah? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sobiru sobran jamilah. Hai orang-orang beriman, bersabarlah engkau dengan sabar yang sempurna. Gitu. Jamil itu baik. Baik itu bisa juga cantik, bisa ganteng. Ya orang-orang beriman, sabarlah engkau dengan sabar yang cantik, gitu kira-kira, yang sempurna. Tapi sering kadang-kadang kita bilang gini, ujian banyak datang kepada kita, kita harus sabar. Sabar juga ada batasnya, gitu. Pernah dengar gitu nggak Bu? Hah? Atau Ibu yang ngomong? Sering kadang-kadang kita begitu karena merasa berat mungkin ujian ini, sabar juga ada batasnya, gitu. Padahal ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru sabrun jamilah, sabarlah engkau secara sempurna. Maka itu artinya apa?
Sabar itu ada batasnya nggak? Lalu sampai kapan batasnya orang bersabar itu? Kata para ulama, sampai kaki kita melangkahkan surganya Allah, sampai kaki kita menapaki jannahnya Allah, baru berhenti sabarnya. Kalau belum, terus sabar. Bukankah para nabi dan rasul itu dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya? Karena apa? Karena apa kira-kira Bu? Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena banyak musibah, bencana, ujian, lalu dia sabar, dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita contoh. Jadi kalau ingin dimuliakan seperti para nabi dan rasul, ketika ujian datang, sabar, sabar, sabar. Allah akan muliakan kita dunia dan akhirat. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersabar. Jadi bekal orang haji dan umroh itu pertama sabar. Yang kedua sholat Bu. Paham nggak kira-kira Bu? Kenapa bekal yang kedua itu sholat? Haji kita, umroh kita, bekal yang paling penting kedua adalah bekalnya sholat. Kenapa kira-kira Bu? Karena haji yang kita kerjakan Bu, Bapak Haji dirahmati Allah, haji yang kita kerjakan, kalau haji reguler berapa hari? 40 hari. Ibadah hajinya sendiri berapa hari? Berapa hari? Bahkan kalau kita cuma hitung dari tanggal 8, 9, 10 gitu. Cuman hitungan 45 hari ibadah haji kita. Terus yang 30 hari sekian apa itu? Maka disitulah kata para ulama, bekal terpenting berikutnya adalah sholat. Jadi haji itu cuma 2, 3, 4 hari, selebihnya sholat gitu. Kita pernah ngerasa begitu nggak? Waktu haji kemarin itu 12 tahun yang lalu. Bahkan bisa jadi nggak kita perhatiin sholat kita. Berapa banyak di antara kita yang sholatnya bukan di haram, tapi di kamar. Yang di kamar masih mending, ada yang di depan hotel melihat batu akik. Ya Pak? Azan udah berkumandang, istri sholat di kamar, dia di depan hotel gitu. Padahal bekal kedua orang haji dan umroh itu sholat. Karena haji cuma 3, 4, 5 hari, tapi sholat itu sepanjang waktu kita ada di Mekah dan Madinah. Nah, jadi sholat itu bekal kita yang berikutnya. Karena apa Bu? Kita perlu jaga sholat kita. Yang waktu di tanah air belum bagus sholatnya, perbagus sholatnya. Yang belum taat sholatnya, taatin sholatnya. Waktunya diikutin. Yang tadinya nggak berjamaah, jamaah kita di sana. Agar apa? Karena kata Rasulullah, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Kata Rasulullah, baik sholatnya, maka insya Allah baik amal-amal ibadah yang lainnya. Nah kita haji nih, ada sholat, kita baikin sholatnya, insya Allah baik hajinya gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita sia-siakan sholatnya, kita khawatir haji yang udah kita keluarkan 35 juta, 40 juta nggak berberkas buat kita. Kenapa? Nggak sempurna ibadah haji kita. Kenapa? Sholatnya kita tinggalin. Jadi pertama sabar, kedua sholat. Coba nanti kalau kita umroh gitu ya, kita perhatikan sholat kita, waktunya, jamaahnya, bacaannya, lamanya, khusyuknya, kita perhatikan. Insya Allah Allah berikan haji yang mabrur buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, bekal orang haji dan umroh itu sedekah. Ada nggak Bu? Waktu kita dulu berangkat haji 12 tahun yang lalu, itu nyiapin anggaran khusus, entah mungkin 500.000, 1 juta, 2 juta buat sedekah di Masjidil Haram. Pernah nggak ada yang begitu? Ustadz, ongkosnya udah pas-pasan Ustadz. Nah insya Allah kalau nanti diberikan kesempatan umroh atau haji kembali, siapkan Bu bekal itu Bu. Nggak tergantung nominalnya, nggak tergantung jumlahnya, tapi niat kita untuk bersedekah di Masjidil Haram. Kan di sana banyak tuh ya petugas-petugas kebersihan atau marbot masjid. Mungkin ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Sumatera. Boleh kita sedekahin itu. Bahkan kalau kita keluar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu banyak orang minta-minta, ya kan? Ya Bu.
Bahkan di masjid-masjid sekitar situ masih banyak orang minta-minta, boleh kita sedekahi. Dan insya Allah sedekah kita di sana berbeda dengan sedekah kita di sini. Jadi siapkan sedekah kita. Kenapa? Ketika kita berangkat haji pun kita siapkan dana kita, uang kita dengan dana yang halal. Maka perbaiki kehalalan harta kita dengan cara kita terus bersedekah di Masjidil Haram, di tanah suci. Dan insya Allah dengan cara seperti itu Allah berikan haji mabrur buat kita semua. Dan haji mabrur itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Hasan Al-Basri, kalau mau mendefinisikan haji mabrur itu simpel, kata beliau. Ini juga agar kita ingat, agar kita bisa memuhasabah, sudahkah haji kita 12 tahun yang lalu hari ini menjadi haji yang mabrur. Kata Hasan Al-Basri, haji yang mabrur adalah haji yang ketika selesai ditunaikan di Masjidil Haram, di Nabawi, lalu dia pulang ke tanah air, lalu dia merasa cukup dengan dunia dan dia sangat cinta dengan kehidupan akhirat. Perhatikan, haji yang mabrur itu ketika balik ke tanah air, dia merasa cukup dengan kehidupan dunia dan dia begitu cinta kepada kehidupan akhirat. Itu parameter haji yang mabrur. Kalau datang ke tanah air masih dunia terus yang kita kejar, kita khawatir akhirat terlupakan. Padahal tujuan kita ibadah untuk kembali kepada Allah. Nah itu saja Bapak Ibu Haji dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi refleksi buat kita semua, dan insya Allah kalau kita diberikan kelapangan rezeki kembali, bisa haji kembali, bisa umroh kembali, kita ingat 3 bekal tadi itu agar haji dan umroh kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.